Dan di sini pun juga diberikan tanggapan oleh Syekh bin Baz rahimahullah terhadap ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, yang dimana Syekh bin Baz memberikan komentar, beliau itu tidak menafikan dengan keberadaan Allah di atas. Tidak seperti itu teman-teman. Beliau tidak menafikan ketinggian Allah serta istiwanya Allah. Karena ketinggian Allah itu tidak tercakup kepada arah yang 6, kata Syekh bin Baz. Bahkan Allah itu di atas alam, di atas semesta, di atas segala sesuatu yang dia ciptakan. Dan Allah juga meliputinya. Allah telah menanamkan fitrah kepada hamba-hambanya di atas keimanan dan di atas ketinggiannya. Jadi di sini jelas bahwa Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini tidak mengatakan kalau Allah itu tidak di atas. Karena Allah memang meliputinya. Dan Allah ada di atas segalanya, di atas alam semesta. Kecil. Berarti kata Wahabi, ada sesuatu selain Allah yang bernama atas alam semesta, yang bukan ciptaan Allah. Jelas akidah seperti ini bukan akidah ulama salaf. Terus dikatakan bahwa zat Allah meliputi alam semesta. Berarti zat Allah ada di mana-mana dong. Kemanapun kita menghadap maka di situ ada zat Allah. Berarti sama dengan akidah Jahmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang akidah yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Harry Pras Al-Wahabi. Menurut Harry Pras Al-Wahabi ini dengan ngotot bahwa dia mengatakan Allah itu ada di atas. Dan yang dimaksud di atas menurut Harry Pras itu adalah atas yang bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu ada di atas alam, ada di atas alam semesta, ada di atas segala makhluk Allah. Oleh karenanya, kata Harry Pras, Allah tidak tercakup oleh 6 arah. Walaupun demikian, Allah itu meliputi alam semesta, kata Harry Pras. Dari sini bisa kita pahami sebenarnya bahwa akidah yang diperjuangkan oleh Harry Pras ini bukan akidah salaf, tapi akidah sesat. Jadi akidah Wahabi yang dijelaskan oleh Harry Pras itu ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yang bundar di dalam ini adalah alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas, meliputi alam semesta ini. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi alam semesta, meliputi bumi, maka kata Wahabi, dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita berada, Allah ada di atas. Akan tetapi juga pada waktu yang bersamaan Allah ada di bawah kaki manusia. Na'udzubillah dari pemahaman sesat seperti ini. Maka bantahan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah sebagaimana berikut. Wahabi itu dalam banyak kajiannya sering mengatakan, sering bilang jangan pakai akal dalam memahami Al-Quran atau memahami hadis. Terus Wahabi bilang akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh sebagai akidah sesat karena menurut Wahabi pakai akal. Sedangkan Wahabi sendiri mereka juga pakai akal dalam memahami teks-teks para ulama. Bukan hanya pakai akal tapi juga pakai akal-akalan. Kenapa kami katakan bahwa Wahabi pakai akal-akalan di dalam memahami kitab-kitab para ulama salaf? Kenapa kami katakan bahwa Wahabi itu pakai akal-akalan? Karena mereka ketika berpendapat itu menggunakan pemahaman mereka, menggunakan akal mereka, lalu disematkan kepada ulama salaf. Misalnya ketika mereka memutarbalikkan akidah Imam At-Tahawi dalam kitab Akidah At-Tahawiyah. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis belum saya temukan yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di luar alam, ada di luar makhluknya. Penjelasan yang seperti ini ya akal-akalan dan pendapat Wahabi sendiri. Kemudian bantahan yang kedua adalah sebagaimana berikut. Kata Wahabi, Allah Ta'ala itu adatnya ada di atas alam, ada di atas alam semesta, atau dengan kata lain ada di luar ciptaannya, ada di luar makhluknya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, sesuatu yang bernama atas alam semesta atau luar makhluk, itu makhluk apa bukan? Coba kepada Wahabi yang nonton video ini atau siapapun, coba jawab pertanyaan saya ini. Sesuatu yang bernama atas alam semesta
atau sesuatu yang bernama di luar makhluk Allah itu disebut ciptaan Allah, disebut makhluk Allah atau tidak? Coba dijawab. Gimana? Sudah dijawab? Maka kalau sudah dijawab saya lanjutkan. Jika Wahabi menjawab bahwa sesuatu yang bernama atas alam itu makhluk, maka Wahabi menghancurkan teorinya sendiri. Karena kata Wahabi, Allah itu ada di atas alam semesta, ada di atas makhluk-makhluknya, atau dengan kata lain Allah ada di luar makhluknya. Kalau ternyata sesuatu yang bernama atas alam semesta atau sesuatu yang bernama di luar makhluk Allah itu adalah makhluk Allah, berarti Allah masih ada di dalam makhluknya. Berarti Allah masih bersemayam pada sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan pemahaman seperti ini bukan pemahaman salaf. Na'udzubillah kalau seperti ini disebut dengan pemahaman salaf. Kemudian jika Wahabi ini, baik itu Habib Pras atau Bin Bas, menjawab yang disebut dengan atas alam atau suatu yang disebut luar alam itu bukan makhluk, maka bisa kafir. Karena dia mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bukan ciptaan Allah. Padahal dalam hadis sahih sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa sebelum Allah menciptakan makhluknya tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Artinya apa? Artinya sesuatu yang ada di jagat raya ini selain Allah adalah ciptaan Allah. Kemudian tanggapan yang ketiga adalah Wahabi mengatakan bahwa Allah meliputi makhluk, zat Allah meliputi makhluk. Maka ketika Wahabi mengatakan seperti ini, itu berarti Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti sama dengan Jahmiyah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Lebih jelasnya mengenai persamaan akidah Wahabi dengan akidah Jahmiyah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, akidah Wahabi. Wahabi berkeyakinan atau mengatakan bahwa zat Allah Ta'ala itu meliputi jagat raya ini, meliputi alam semesta, meliputi bumi. Maka dimanapun kita berada, di belah bumi manapun kita berada, Allah ada di atas. Atau gampangnya, kamu menghadap kemanapun, di situ ada zat Allah. Kenapa? Karena kata Wahabi, Allah Ta'ala itu ada di atas meliputi jagat raya ini. Sedangkan kata Jahmiyah, kemanapun kamu menghadap, di situ ada zat Allah. Oleh karenanya, kata Jahmiyah ini, zat Allah ada di mana-mana. Jadi baik akidah Wahabi atau akidah Jahmiyah sama-sama memiliki keyakinan bahwa Allah bertempat, hanya saja tempatnya berbeda. Kalau Jahmiyah tempatnya Allah di mana-mana, kalau Wahabi tempatnya Allah di atas meliputi jagat raya ini. Lalu seperti apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oke, ayo kita jelaskan. Yang pertama, misalnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang istiwa Allah. Maka yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat istiwa. Kemudian yang kedua, tanzih, menyucikan. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun dan tanpa membagaimana tentang istiwanya Allah. Kemudian selanjutnya, arti istiwa itu pasti bukan makna hakiki ketika disematkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diartikan secara hakiki, berarti Allah Ta'ala secara fisik itu berada di atas arsy, bahkan duduk di atas arsy atau menetap di atas arsy, atau secara fisik ada di atas, ada di sebuah tempat yang bernama atas. Ini kalau diartikan makna hakiki atau makna yang sebenarnya. Maka kata para ulama salaf, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna yang seperti tadi itu pasti tidak dikehendaki. Kenapa?
Karena kalau istiwa itu diartikan secara hakiki, maka menyamakan Allah dengan makhluknya dan membagaimanakan istiwanya Allah. Menyamakan dan membagaimanakan ini bukan akidah ulama salaf. Oleh karenanya Imam At-Tahawi, salah satu ulama salaf, dan akidahnya itu diterima oleh segenap umat Islam. Beliau menjelaskan dalam kitab Akidah At-Tahawiyah bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu istiwa. Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, tetapi istiwanya Allah bukan berarti Allah berada di suatu arah. Sehingga kemudian Imam At-Tahawi menjelaskan Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh suatu tempat. Kata Imam At-Tahawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diliputi oleh arah yang 6. Artinya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Secara fisik tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh arah. Artinya apa? Artinya Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana dulu sebelum ada tempat, sebelum ada zaman, sebelum ada arah, Allah sudah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Ketika ada tempat, ketika ada arah, ketika ada zaman, Allah tetap ada tanpa arah, tanpa tempat, tanpa zaman, tidak berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak berbentuk jisim dan seterusnya. Wallahu a'lam.